Ingat guys, tetap feeling good walau hati cenut-cenut. Anjay, ai wala syululul tai. I want you more than body. Lagi kare pergi. Dadaku kono. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali lagi di channel Review Official. Nah, jadi pada video kali ini gue akan membagikan tutorial lagi, yaitu tutorial cara edit foto menjadi video jejak jeduk di aplikasi Motion. Dan untuk cuplikan hasil videonya itu sudah aku lihatkan di awal video tadi. Nah, jadi di sini kita menggunakan lagu DJ yang sedang viral di TikTok saat ini, yaitu DJ iklan yang itu ya, DJ iklan viral kali lah, soalnya FVP TikTok mulu. Nah, jadi di sini tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja masuk ke aplikasi Motion-nya. Lalu kalian bisa klik tanda ikon plus. Lalu untuk aspek rasio kalian bisa pilih yang 16:9, dan untuk resolusi pilih aja yang 1080p, dan untuk frame rate kalian bisa pilih yang 30 fps, dan latar belakang kalian bisa pilih yang warna hitam. Lalu klik buat proyek. Nah, lalu di sini kalian bisa klik tanda ikon plus. Salah. Kalian bisa klik tanda ikon plus, lalu pilih audio, dan kalian masukkan untuk musiknya. Yang ini musiknya. Dan kalian langsung aja untuk menandai detik-detik bitnya. Dan untuk detik-detik bitnya itu aku sediakan di deskripsi. Dan di sini gua skip aja untuk menandai detik-detik bitnya. Oke guys, setelah kalian menandai detik-detik bitnya, lalu kalian bisa ke bagian paling awal. Setelah kalian menandai detik-detik bit, kalian bisa ke bagian paling awal, atau kalian bisa mentokkan ke kiri. Lalu kalian bisa klik tanda ikon plus, lalu pilih gambar dan video, dan di sini kalian masukkan aja untuk mentahan iklannya ini. Nah, nanti jika kalian ingin memakai iklan yang gue pakai ini, nanti untuk link downloadnya itu videonya ini aku sediakan di deskripsi untuk link downloadnya. Dan jika kalian ingin memakai iklan lain, kalian bisa cari aja di YouTube nama iklannya itu iklan apa, kalian bisa cari aja di YouTube. Lalu kalian bisa langsung aja download. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini kalian bisa klik tanda ikon yang ini, ikon tanda panah ke kanan yang samping logo play. Lalu kalian bisa klik ikon yang ini, pangkas ke kanan. Nah, lalu setelah itu di sini untuk videonya ini kalian bisa fullkan dulu. Ini tidak full, jadi kita fullkan dulu. Kita fullkan seperti ini. Nah, setelah itu di sini kalian klik ikon yang volume ini. Lalu untuk volume itu menjadi 0. Lalu kembali. Dan setelah itu di sini kalian bisa klik tanda panah ke kanan atau ke detik bit yang pertama. Yang ini. Ke detik bit yang pertama ini ya kalian. Nah, lalu setelah itu kalian bisa langsung aja screenshot. Kalian langsung aja screenshot ya. Kalian screenshot seperti ini. Nah, setelah kalian screenshot, kalian langsung aja edit untuk fotonya ini. Kalian edit seperti ini fotonya. Kalian sesuaikan aja dengan gambarnya ya. Untuk fotonya ini kalian kondisikan aja dengan gambarnya seperti ini. Nah, lalu setelah itu di sini kalian bisa klik simpan. Nah, lalu kalian bisa klik tanda ikon plus, lalu pilih gambar dan video, dan di sini kalian masukkan aja untuk foto yang tadi yang sudah kita edit. Lalu untuk fotonya ini kalian bisa agak zoom ya. Kalian kalian bisa zoom sedikit lagi, atau kalian perbesar. Kalian zoom aja seperti ini supaya nanti dia nggak ada hitam-hitamnya. Nah, lalu kalian bisa ke bagian paling akhir, lalu klik ikon yang ini. Ikon yang ini kalian klik. Nah, lalu setelah itu kalian bisa langsung aja untuk bagi-bagi fotonya, atau kalian pangkas-pangkas fotonya. Di sini kalian tinggal bagi-bagi aja fotonya ya, hingga di detik terakhir. Oke guys, setelah kalian bagi-bagi fotonya atau kalian pangkas-pangkas fotonya, setelah itu
Di sini kalian bisa ke bagian foto yang paling awal, foto yang kedua ya, foto yang kedua dari awal, foto yang pertama lah ini setelah videonya. Nah, lalu untuk foto yang pertama ini kalian bisa klik efek, lalu tambahkan efek. Nah, lalu untuk efeknya itu kalian bisa cari efek yang di bagian distorsi atau warp. Lalu kalian bisa pilih efek yang ubin atau yang tiles. Lalu kalian bisa pilih pengaturan standar. Dan di sini kalian aktifin aja untuk mirrornya, lalu kembali tambahkan lagi efek. Nah, lalu di sini kalian masukkan efek move atau transform. Lalu pilih efek yang ombang-ambing atau yang oscillate. Lalu pilih pengaturan standar. Lalu setelah itu kalian buka aja efek ombang-ambingnya. Lalu untuk di bagian sudut kalian tambahkan dulu kunci keyframe. Lalu kalian ubah menjadi 180 derajat, 180,0 derajat. Nah, seperti ini. Nah, lalu setelah itu kalian tahan aja keyframe-nya ini, taruh paling kiri, tambahkan lagi keyframe, lalu kalian tahan aja keyframe. Kalian ubah dulu untuk sudutnya ini menjadi 0, kembali. Kalian ubah. Nah, setelah kalian ubah menjadi 0, kalian tahan keyframe-nya dan taruh paling kanan. Dan setelah itu kalian bisa ke bagian scroll ke bawah, lalu pilih magnitude. Lalu untuk bagian magnitude ini kalian tambahkan dulu kunci keyframe. Lalu kalian ubah menjadi 289. Lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kiri, tambahkan lagi keyframe. Dan kalian ubah aja menjadi 0, lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kanan. Dan setelah itu kalian bisa klik kurva, lalu pilih nomor 3, lalu kurvanya itu setengah aja, lalu kembali dan kembali lagi, dan kalian tambahkan lagi efek. Nah, lalu untuk efeknya itu kalian bisa cari efek yang ayun atau yang swing di bagian move atau transform, lalu pilih yang ayun atau swing, lalu pilih pengaturan standar, lalu buka aja efek ayunnya. Dan untuk di bagian frekuensi kalian nggak usah tambahkan keyframe, kalian ubah aja menjadi 1,11. Lalu kalian bisa klik sudut 1, lalu tambahkan dulu kunci keyframe, dan kalian ubah aja menjadi negatif 16 derajat. Lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kiri, tambahkan lagi keyframe, dan kalian ubah aja menjadi 0, lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kanan. Dan setelah itu kalian bisa klik sudut 2-nya, lalu tambahkan dulu kunci keyframe, dan kalian ubah aja menjadi 5 derajat, seperti ini. Nah, lalu setelah kalian ubah, kalian tahan aja keyframe-nya dan taruh paling kiri, tambahkan lagi keyframe, dan kalian ubah menjadi 0, lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kanan. Nah, untuk hasil sementaranya seperti ini. Hasil sementaranya itu seperti ini ya. Nah, lalu setelah itu di sini kalian bisa kembali, lalu tambahkan lagi efek. Nah, lalu untuk efeknya itu kalian bisa pilih efek yang buram gerak di bagian blur. Pilih aja yang buram gerak atau yang motion blur. Lalu untuk di bagian tone-nya ini kalian ubah aja, kalian buat aja menjadi 1,00. Lalu untuk di bagian skala dan sudut kalian nonaktifkan. Lalu untuk di bagian skala dan sudut kalian nonaktifkan. Lalu kembali, tambahkan lagi efek, lalu pilih efek yang warna dan cahaya, lalu pilih efek paparan atau gamma, lalu pilih pengaturan standar. Lalu kalian bisa tambahkan dulu kunci keyframe di bagian exposure, tahan keyframe-nya dan taruh paling kanan, tambahkan lagi keyframe dan kalian ubah menjadi 0,92, lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kiri, klik kurva, lalu pilih nomor 3, lalu kurvanya itu kalian buat aja seperti ini. Nah, dan setelah itu di sini kalian kembali dan kalian kembali lagi, lalu tambahkan lagi efek, lalu pilih efek yang opacity atau yang visibility, lalu pilih yang berkedip atau yang blink, lalu pilih pengaturan standar. Lalu untuk bagian frekuensinya ini kalian fullkan aja, lalu kembali, kalian salin aja efeknya, lalu kalian tempelin aja efeknya ini di foto 903 di bagian detik bit 903. Lalu kalian tempelkan lagi di bagian detik bit 1128. Lalu kalian tempelkan lagi di bagian detik bit 1329. Lalu kalian tempelkan lagi di bagian detik bit
16.08. Setelah itu kalian tempelkan lagi di bagian detik bit 1822, di foto detik bit 1822. Nah, lalu setelah itu di sini kalian bisa ke bagian foto yang kedua. Lalu untuk foto yang kedua ini kalian bisa klik efek, lalu tambahkan efek. Nah, lalu untuk efeknya itu kalian bisa pilih efek yang distorsi atau warp, lalu pilih yang oben atau tiles, lalu pilih pengaturan standar, aktifin aja untuk mirrornya, lalu kembali, tambahkan lagi efek, lalu kalian bisa pilih efek yang move atau transform, lalu pilih yang ombang-ambing atau yang oscillate, lalu pilih pengaturan standar. Lalu untuk bagian sudut kalian ubah aja menjadi 90 derajat, 90 derajat ya, kalian ubah menjadi 90 derajat. Lalu untuk di bagian magnitude kalian tambahkan dulu kunci keyframe, lalu kalian ubah aja menjadi 209 seperti ini, lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kiri, tambahkan lagi keyframe dan kalian ubah menjadi 0, tahan keyframe-nya dan taruh paling kanan, klik kurva, pilih nomor 3, lalu kurvanya itu setengah, lalu kembali lagi, dan kalian lagi tambahkan efek, lalu pilih efek yang move atau transform, lalu pilih efek yang ion atau yang swing, lalu pilih pengaturan standar. Lalu untuk di bagian frekuensi kalian ubah aja menjadi 1,11. Lalu untuk di bagian sudut 1 kalian tambahkan dulu kunci keyframe dan yang kalian ubah menjadi negatif 3 derajat, ya. Lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kiri, tambahkan lagi keyframe dan kalian ubah menjadi 0,0, lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kanan. Dan setelah itu kalian bisa klik sudut 2-nya, lalu untuk bagian sudut 2 kalian tambahkan dulu kunci keyframe dan kalian ubah aja menjadi 3 derajat. Sudut 2-nya ini menjadi 3 derajat. Lalu setelah itu tahan keyframe-nya dan taruh paling kiri, tambahkan lagi keyframe dan kalian ubah menjadi 0, tahan keyframe-nya dan taruh paling kanan. Nah, seperti ini untuk hasil sementaranya. Nah, lalu di sini kalian bisa kembali, tambahkan lagi efek, lalu pilih efek yang blur, lalu pilih efek yang muram gerak atau yang motion blur. Lalu untuk di bagian tone-nya ini kalian ubah aja menjadi 0,40, lalu kembali, tambahkan lagi efek, lalu pilih efek yang warna dan cahaya, pilih paparan atau gamma. Lalu untuk di bagian exposure kalian tambahkan dulu kunci keyframe, tahan keyframe-nya dan taruh paling kanan, tambahkan lagi keyframe dan kalian ubah menjadi 0,92. Lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kiri, klik kurva, lalu pilih nomor 3, lalu kurvanya itu seperti ini, lalu kembali lagi. Nah, setelah itu kalian salin aja untuk efeknya ini, lalu kalian tempelin aja efek-efeknya ini di semua foto yang belum kita kasih efek. Jadi di sini kalian tinggal tempelin aja efek-efeknya ini di semua foto yang belum kita kasih efek. Nah, jadi untuk foto yang sudah kita kasih efek itu nggak usah kalian tambahkan lagi efek. Foto yang sudah kita kasih efek itu nggak usah kalian tambahkan efek. Oke guys, setelah itu di sini kalian bisa ke bagian foto yang ini. Setelah itu di sini kalian bisa ke bagian foto detik bit 806, lalu klik fotonya, lalu klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, lalu pilih balik secara horizontal, lalu kalian bisa ke bagian detik bit 1011, lalu klik fotonya, lalu klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, lalu pilih balik secara horizontal. Lalu setelah itu di sini kalian ke bagian detik bit 1100, lalu klik fotonya, lalu klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, lalu pilih balik secara horizontal. Nah, setelah itu di sini kalian bisa ke bagian detik bit 1223, lalu klik fotonya, lalu klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, lalu pilih balik secara horizontal. Lalu kalian bisa ke bagian detik bit 1312, lalu klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, lalu pilih balik secara horizontal. Dan setelah itu di sini kalian bisa ke bagian detik bit 1506, klik fotonya, lalu klik titik 3, lalu pilih balik secara horizontal. Dan setelah itu kalian ke bagian detik bit 1526, klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, lalu pilih balik secara horizontal. Dan setelah itu kalian bisa ke bagian detik bit 1714,
lalu klik fotonya, lalu klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, lalu balik secara horizontal. Nah, lalu setelah itu di sini kalian bisa ke bagian detik bit 1804, lalu klik fotonya, lalu klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, lalu pilih balik secara horizontal. Nah, lalu setelah itu di sini kalian langsung aja save atau kalian ekspor, klik icon yang berada di pojok kanan atas, lalu pilih format video, lalu klik ekspor. Nah, sekian dulu video tutorial kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat, dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.